Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'd, fa inna khairal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa inna kulla bid'atin dhalalah wa inna kulla dhalalatin finnar. Saudaraku, bagaimana kabar antum semua? Ana selalu berharap semoga antum semua selalu dalam keadaan baik. Amin. Saudaraku, azani Allah wa iyyakum. Kajian kali ini adalah bagian kedua atau bagian terakhir dari seri kajian yang menelaah tentang apa yang selama ini dikatakan oleh seorang ustadz yang mengaku dirinya mantan salafi, yakni Rubianto Ibrahim dari Gorontalo. Di bagian pertama yang telah Ana sampaikan beberapa hari lalu di official YouTube Ana telah menyampaikan tentang ketidakpercayaan Ana bahwa orang ini benar-benar pernah belajar manhaj salaf secara serius. Dan dalam kajian kali ini Ana sengaja mengambil judul yang mungkin judul ini terkesan tajam, yakni apakah Rubianto Ibrahim ini sebenarnya termasuk bibit teroris? Boleh jadi judul ini akan mengagetkan dan membuat orang menuduh Ana termasuk orang yang ekstrim. Maka ketahuilah, sengaja Ana membuat judul ini, sebenarnya ini adalah jawaban yang bersumber dari pernyataan orang ini sendiri, yakni Rubianto Ibrahim, di mana orang ini justru menuduh orang-orang yang tidak sependapat dengannya sebagai bibit teroris. Ana akan buktikan apa yang ia katakan berikut bantahannya. Saudaraku, sebenarnya bukan hanya Rubianto orang-orang yang selama ini mendakwakan dirinya seakan orang paling moderat, paling menghargai orang lain, dan sering pula menyerukan selama ini jangan merasa paling benar sendiri, jangan gampang menyalahkan. Nyatanya orang ini termasuk orang yang segaris dengan seperti Idrus Ramli dan yang sejalan dengannya. Betapa Ana tidak akan mengatakan demikian. Bahkan dalam persoalan-persoalan semacam orang yang tidak ikut maulidan, Isra Mi'rajan, tidak melakukan tahlilan setelah kematian, tidak berzikir dengan suara keras berjamaah setelah sholat fardu, ya, atau membid'ahkan di antara perkara itu, ia menganggap itu semua sebagai bibit teroris. Na'udzubillah min dzalik. Silakan simak perkataan si Rubianto ini yang sudah viral dan diunggah di YouTube. Ketika dia menyebutkan apa saja di antara ciri seseorang ini sebagai penyimpangan atau orang yang menyimpang yang dia maksud diarahkan kepada manhaj salaf, ia menyebut bahwasanya dengan alasan bahwa kalangan salafi ini tadi tidak mau melakukan tahlilan, tidak mau mengikuti Isra Mi'raj, ya, tidak mau melakukan kunut subuh dan hal-hal yang semacam inilah yang apa
kemudian oleh Habib yang menjadi moderator dalam diskusi itu disebut sebagai tidak menghargai kearifan lokal katanya. Dan yang ana maksud di sini, Rubianto menganggap ini semua orang-orang yang tidak mau melakukan perkara-perkara tadi seperti tidak mau muludan dan seterusnya sebagai bibit terorisme, Wahabi, kaku dan sebagainya. Na'udzubillah min dzalik. Saudaraku, maka untuk menjawab pertanyaan ini, ana akan jawab dalam beberapa pasal. Pasal pertama, ana akan awali dulu dalam dialog yang diunggah di YouTube tersebut. Ada perkataan Sang Habib dulu yang kemudian ini diaminkan oleh si Rubianto, bahwasanya maknanya orang-orang yakni kalangan salafi yang tak mau ikut muludan, Isra Mi'rajan dan berbagai ritual yang biasa dilakukan kalangan mereka, itu disebut sebagai orang yang tidak menghargai apa yang oleh Habib tadi disebut sebagai kearifan lokal. Ini awali dengan ini dulu. Maka sebagai tanggapan dari anak, dari dulu jangan kata masalah fikih, bahkan masalah tauhid sebagai sebesar-besarnya perkara, orang-orang musyrik pun menolak tauhid itu. Landasan awalnya karena dianggap bertentangan dengan dalam tanda petik kearifan lokal. Pendek kata, sebenarnya dari zaman dulu kalau kita mau menelaah sebab-sebab orang menolak kebenaran, bahkan sampai menolak dakwah tauhidnya para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam, itu landasannya yang kalau dalam bahasa kita sekarang bertentangan dengan kearifan lokal. Sehingga andai pun tauhid diserukan berkali-kali, jika bertentangan dengan kebiasaan mereka, bapak-bapak moyang mereka, adat yang telah selama ini diwarisi oleh mereka, yang dalam bahasa sekarangnya disebut sebagai kearifan lokal, maka dakwah tauhid itu pun akan ditolak mentah-mentah tanpa ragu. Terlalu banyak ayat Al-Quran yang memuat masalah ini. Ana akan sebutkan satu atau dua saja di antaranya sebagai bukti penguat masalah ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 170 berbicara tentang apa alasan utama kaum musyrik dari zaman dulu menolak dakwah tauhid. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah, dan jika dikatakan kepada mereka kalangan kaum musyrikin, orang-orang kafir, ikutlah kalian dengan apa-apa yang telah Allah turunkan, lalu maka mereka akan menolaknya dengan alasannya apa? Mereka akan berkata, bal nattabi' ma alfaina alaihi aba'ana. Tidak, kami tak akan pernah mengikuti seruan kalian, hai Nabi, hai Rasul. Bahkan kami hanya akan mengikuti ma alfaina alaihi aba'ana, apa yang telah kami dapati dari bapak-bapak moyang kami. Kami tak akan pernah. Dakwahmu, dakwah kalian, dakwah para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam, sedahsyat apapun, dikarenakan tadi bertentangan dengan ma'alfaina alaihi aba'ana. Dalam bahasa sekarangnya, tadi bertentangan dengan kearifan lokal yang telah biasa kami terima dari aba'ana, bapak-bapak moyang kami. Mereka akan menolak. Itu di Al-Baqarah 170.
Di dalam ayat yang lain, yaitu surah Yunus ayat 78, Allah menggambarkannya dengan ayatnya yang mulia sebagai pemberitahuan jawaban kalangan orang-orang kafir, orang-orang musyrik tatkala menolak kebenaran adalah ajitana litalfitana amma wajadna alaihi aba'ana. Apakah kamu, hai Nabi, Rasul, datang kepada kami untuk memalingkan dari apa yang kami dapati bapak-bapak moyang kami telah mengerjakannya? Kamu datang untuk merubah-rubah kebiasaan yang telah kami warisi dari bapak-bapak moyang kami. Dalam bahasa sekarang, kalian datang ini mau merubah, tidak menghargai kearifan lokal. Dalam bahasa sekarang maknanya sama. Intinya penolakan kebenaran dari zaman dulu didasari dengan alasan bertentangan dengan kebiasaan yang selama ini diwarisi oleh bapak-bapak moyang. Adat istiadat, mereka akan lebih percaya, lebih berpegang teguh dengan apa yang didapatkan dari bapak-bapak moyang mereka dibandingkan dengan apa yang didakwakan oleh para rasul alaihi wassalatu wasallam sekalipun. Mereka tidak akan pernah mau mendengarkan seruan tauhid, manakala mereka menganggap justru seruan tauhid itu sebagai sesuatu yang bisa memalingkan dari kearifan lokal mereka. Dan sangat banyak ayat-ayat Quran yang memuat hal yang senada dengan apa yang tadi anak kutip. Tapi cukup 2 ayat tadi memberikan gambaran kepada kita bahwasanya kebenaran al-haq, tauhid, sunnah dari dulu selalu saja ditolak dengan alasan kearifan lokal, bertentangan dengan kebiasaan. Maka tak aneh jika hal ini pun jadi senjata utama kelompok-kelompok yang jumud, yang sudah terlalu makan tradisi-tradisi zaman dulu yang tak jelas, yang bahkan peninggalan Hindu, Buddha, sinkretisme tetap mereka pengen adopsi. Tetap mereka pertahankan sekuat tenaga. Dikarenakan hati mereka telah berkarat, telah terbiasa terdogma oleh kebatilan-kebatilan yang ditanamkan dari mereka lahir. Makanya sungguh suatu musibah jika orang yang dianggap berilmu masih saja beralasan dengan atas nama kearifan lokal dijadikan alasan orang nanti jangan bicara bid'ah ya, jangan bicara syirik ya, karena ini bertentangan dengan kearifan lokal. La haula wa la quwata illa billah. Bagaimana orang yang mengerti, yang telah paham, masih beralasan dengan cara ala orang-orang musyrik? Tak sepantasnya kita berperilaku secara dangkal seperti kelakuan orang-orang musyrik yang disebutkan dalam ayat-ayat Al-Quran. Saudaraku, jika ini telah dipahami, yang lebih jahat dari ini adalah apa yang dikatakan oleh Rubianto. Rubianto itu dalam dialog tadi sampai berani mengatakan bahwasanya kalangan salaf itu cinta mereka hanya ikut sunnah doang. Dan kecintaan kalangan salaf pada sunnah, dia bahkan anggap ini sebagai bentuk kekakuan. Lihat di YouTube yang sudah tersebar dalam dialog si Rubianto ini. Bayangkan, mengikuti sunnah bagi dia dianggap sebagai satu keanehan. Dia katakan kalangan salaf hanya ikut sunnah doang. Itu bentuk kekakuan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Di mana otakmu, Rubianto?
Kau mengaku-ngaku lagi, apalagi sebagai seorang mantan salaf, tapi dalam perkara ini pun kau terlalu jauh. Bukankah Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis sebagaimana yang terdapat dalam Muwatta Imam Malik rahimahullah, yang diriwayatkan oleh Imam Malik dalam Muwatta'nya nomor 3338, yang kata Syekh Al-Albani rahimahullah dalam Sahihul Jami' 2937 sahih, taraktu fikum amroin, aku tinggalkan bagi kalian dua pusaka. Nih, dengarkan, yang ditinggalkan oleh Nabi ini untuk kita setelah wafatnya beliau, dua pusaka. Lan tadillu ma tamassaktum bihima, di mana kalau kau benar-benar pegang teguh dua pusaka ini, kalian tidak akan pernah sesat. Jaminan, pegang teguh ini dua pusaka. Apa? Kitab Allah wa sunnata Rasulih, Al-Quran dan Sunnah. Inilah warisan yang kau katakan orang salafi kaku kena berpegang pada sunnah. La ilaha illallah. Bukankah berpegang pada sunnah itu ada jaminan keselamatan? Justru kau katakan berpegang pada sunnah bentuk kekakuan. Apa kau mau pegang warisan Hindu, Buddha? La haula wala quwata illa billah. Di mana akalmu? Sudah gitu ngaku-ngaku salafi, mantan lagi. Sangat memalukan perkataanmu. Ditambah lagi dalam hadis riwayat Abu Dawud 4607 yang kata Syekh Al-Albani rahimahullah dalam Sahihul Jami' 2549 sahih, ketika Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan bahwa umat ini nanti akan menjumpai perselisihan yang banyak. Kau tahu apa solusi dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar kita selamat dari perselisihan itu, agar kita tetap berada dalam jalan yang selamat? Beliau mengatakan, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin tamassaku biha. Kata beliau, wajib saat itu kau selalu berpegang teguh pada sunnahku dan sunnahnya para sahabat khulafa'ur rasyidin. Pegang teguh dia, addu 'alaiha bin nawajid, gigit dengan gigi gerahamu. Beliau selalu menekankan berulang kali, bukan cuma di sini. Apa harus saya sebutkan semuanya tentang betapa beliau berkali-kali intinya menyatakan agar selamat, jalannya tidak ada jalan lain, yaitu diantaranya pegang teguh sunnah. Tapi kau Rubianto mengatakan berpegang pada sunnah kekakuan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kau ini manusia model apa? Aneh. Sungguh kau harus bertobat dengan perkataanmu, karena sesungguhnya perkataanmu sama saja melecehkan Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan jaminan bahwa lan tadillu, kalian tidak akan pernah sesat jika kalian berpegang teguh kepada kitab dan sunnah. Sementara kau justru berkata berpegang pada sunnah adalah bentuk kekakuan. La haula wa la quwata illa billah. Jika ini telah dipahami, sekarang anak akan langsung masuk pada perkara inti. Apa yang anak maksud perkara inti? Si Rubianto dalam dialognya itu lalu menyebut ada beberapa contoh yang sadisnya dia menganggap ini sebagai bentuk bibit teroris. Jika orang tidak mengamalkan ini, dia anggap sebagai bentuk bibit teroris, sikap kaku, bahkan lalu dia katakan nanti jangan beri ruang di lembaga-lembaga resmi
orang-orang yang berpikir atau tidak melakukan hal-hal yang nanti akan Anda sebutkan perkara-perkara. Contoh yang dia ungkap. Anak tadinya berpikir perkara apa yang dia maksudkan bahwa jika melakukan itu nanti dianggap sebagai tanda-tanda orang ini terkena bibit terorisme katanya. Dan sebetulnya bukan hanya Rubianto yang ternyata semodel, hampir sama, di mana mereka mendefinisikan ahlu sunnah adalah jika mereka itu melakukan perkara yang akan Anda sebut, dan jika tidak, maka mereka ini disebut Wahabi, bukan ahlu sunnah, bibit terorisme, kaku, dan lain-lain. Tahukah antum apa contoh yang diungkap oleh Rubianto sehingga nanti kalau ada orang yang membid'ahkan perkara tersebut atau tidak mengamalkan apa yang ia anggap itu sebagai ciri ahlu sunnah, dianggap bibit terorisme? Dan perkara ini sekaligus Anda tambahkan juga dianggap oleh semacam Idrus Ramli contoh orang yang berakidah ahlus sunnah wal jamaah. Di antaranya adalah yang dia sebutkan, di antaranya ya suka merayakan Maulid, Isra Mi'raj, berzikir setelah sholat fardu itu hendaklah beramai-ramai bersama-sama, juga melakukan tahlilan dan beberapa perkara-perkara lainnya semacam itu. Ana langsung mengucapkan astagfirullahaladzim. Ini menunjukkan betapa ekstrimnya orang ini, karena dia justru memasukkan orang yang tidak sependapat dengan perkara tersebut sebagai bibit terorisme. La haula wala quwata illa billah. Dangkal sekali ilmumu. Maka untuk menyanggah contoh-contoh yang ia kemukakan, Ana akan bawakan sejumlah hujah. Ana akan ambil setiap contoh yang dia kemukakan dan Ana akan iringi bantahannya agar perkara ini jelas. Sesungguhnya Rubianto dan orang yang sejalan dengannya sebetulnya kelompok manusia yang paling tidak memiliki tasammuh, kelapangan jiwa, orang yang paling sempit pemahamannya, dan orang yang paling radikal, bahkan lebih pas kalau tadi anak katakan gelar bibit terorisme ada pada orang semacam ini. Mari kita lihat contoh-contoh yang ia anggap sebagai bibit terorisme dan bantahan dari anak. Kita mulai. Di antara perkara tersebut adalah masalah kalau subuh baca kunut. Bayangkan, masalah kunut subuh seakan-akan bagi orang model begini, si Rubianto dan yang segaris dengannya, persoalan akidah. Justru kalau yang tidak mau kunut subuh dianggap bibit terorisme. Selama ini dia yang paling kenceng, kita harus lapang dada kalau ada perbedaan pendapat fikih. Tapi dia sendiri orang yang paling munafik dengan perkataannya. Betapa mungkin kasus ada orang yang tidak kunut subuh dianggap sebagai bibit terorisme. Maka untuk menjawab spesifik masalah ini, Ana akan bantah dengan beberapa sisi. Sisi pertama, Ana awali dengan masalah kunut subuh dulu. Anggap saja pendapat dalam masalah kunut subuh yang kuat adalah pendapat dari mazhab Syafi'i. Anggap saja bahwa kunut subuh itu terus setiap hari harus dilakukan, dianjurkan, ditekankan untuk diamalkan. Ana tanya, kunut subuh ini hukumnya wajib atau sunnah? Ini dulu.
Anggap yang kuat ini pendapat mazhab Syafi'i aja dulu. Bahkan ana nyaris tidak pernah tahu ada ulama yang mengatakan yang tidak kunut subuh tidak sah. Tidak pernah ana mendengar ada satupun hatta dari ulama yang berpendapat kunut subuh itu ditekankan untuk dilakukan. Maksimal mereka mengatakan sunnah muakkadah. Bahkan dari mazhab Syafi'i itu sendiri. Lihat contohnya di dalam I'anatut Talibin juz 1 halaman 158. Lihat pula dalam Fathul Mu'in halaman 22 dan lihat dalam fikih-fikih mazhab Syafi'i. Tak ada satupun mereka yang mengatakan kunut subuh misalkan rukun sholat mentok di sunnah. Ini yang pertama. Lalu andai pun tadi anak katakan anggap saja kunut subuh ini sesuatu yang disyariatkan, hukumnya yang benar, anggap yang benar itu yang menyunahkan. Bagaimana perkara yang tidak sampai wajib? Kau katakan yang tidak ikut berarti bibit teroris. Wallahi ini asli fikih model Wiyanto. Sebaiknya kau bikin kitab fikih sendiri. Satu fikih yang paling aneh, yang gharib, yang belum pernah dikatakan oleh seorang ulama pun sebelum ini. Baru kau ini dan model-model yang seperti engkau yang ternyata terorisnya. Fikih teroris. Aneh, pemikiran bab kunut subuh, barometer bibit teroris. Innalillah. Ini sisi yang pertama. Sisi yang kedua. Kita tahu bahwasanya Imam Syafi'i rahimahullah dan yang sejalan dengan beliau, yakni dari kalangan madhab beliau, memang lebih memilih untuk pendapat kunut subuh itu terus dilakukan. Ya, dengan alasan ada satu hadis, wa amma fis subhi falam yazal yaqnut hatta faraqad dunya. Adapun untuk kunut subuh, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah meninggalkan sampai wafatnya. Ini salah satu alasan yang dijadikan pedoman oleh Imam Syafi'i rahimahullah dan yang sepaham dengannya, mengapa mereka terus memilih kunut subuh dilakukan terus-terusan. Karena katanya di hadis ini Nabi terus untuk kunut subuh tidak pernah ditinggalkan sampai wafatnya. Yang jadi masalah, hadis ini tidak sah. Hadis ini diriwayatkan oleh Abdul Razzaq dalam Al-Musannaf juz 3 halaman 110, Ad-Daraqutni juz 2 halaman 39 dan seterusnya dan seterusnya. Di dalam sanad hadis ini ada rawi yang namanya Abu Ja'far Ar-Razi. Abu Ja'far Ar-Razi ini kata Imam Ahmad bin Hanbal, laisa biqawi fil hadis, bukan orang yang kuat dalam hadis. Amr bin Ali mengatakan fihi dhafun. Dalam atau pada Ar-Razi ini ada kelemahan. Wa huwa min ahli sidqi, sebetulnya orang ini jujur, tapi sayul hifz, jelek hafalannya. Ini dikatakan ulama tentang Abu Ja'far Ar-Razi yang meriwayatkan hadis tadi. Tentang kalau kunut subuh, Nabi terus sampai wafatnya tidak pernah ditinggalkan. Andai hadis ini sahih, kita mengimani ini hadis sahih, pasti kita pun akan mengatakan ini sunnah. Yang jadi masalah, ulama melemahkan tadi. Karena Abu Ja'far Ar-Razi, rawi yang meriwayatkan hadis ini, dikatakan oleh Imam Ahmad bukan rawi yang kuat. Dikatakan oleh Amr bin Ali ada kelemahan, jelek hafalannya. Kata Abu Zur'ah, Syekh Yaham Kathir. Dia seorang syekh tapi banyak kesalahan padanya. Imam Nasa'i juga mengatakan laisa bil qawi, bukan rawi yang kuat. Dan sebagainya dan sebagainya. Ini juga dikatakan oleh ulama-ulama yang lain semacam Ibnu Hibban dan sebagainya. Lihat lebih lengkapnya dalam Tahdhibut Tahdhib juz 12 halaman 57.
Nah, kalau nanti setelah antum dengar, kenapa ada makanya sejumlah ulama dan sangat banyak yang memilih tidak menyatakan sunnahnya kunut subuh, dan mereka tidak melakukan itu dengan alasan hadis itu tidak memenuhi syarat, kau akan katakan bibit teroris. Bagaimana kalau kebalikannya? Antum dituduh karena antum kunut subuh, antum teroris. Antum mau? La haula wala quwata illa billah. Bagaimana dalam urusan yang semacam ini sampai kau sebut-sebut dengan ciri teroris? Wallahi, kefanatikanmu yang menyebabkan kau tersesat sejauh-jauhnya. Selama ini kau teriak, kita mesti lapang dada, kau dusta dalam ucapanmu. Kau yang merupakan bibit-bibit teroris yang sampai memasukkan bab-bab kunut subuh sampai ciri teroris, khawarij, la haula wala quwata illa billah. Sangat kejam tuduhanmu. Ana tambahkan sisi yang ketiga. Tahukah kau, bahkan sejumlah ulama besar ada yang secara tegas, bahkan banyak, kunut khusus subuh itu bid'ah. Ana akan buktikan. Pertama, Abu Malik al-Asja'i radhiyallahu anhu mengisahkan, qultu li abi, kata Abu Malik al-Asja'i, aku pernah bertanya kepada ayahku, ya abati, innaka qad shallaita khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wahai ayahku, dulu kau pernah sempat menjadi makmum saat sholat, menjadi makmumnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa Abi Bakrin, wa Umar, wa Utsman, wa Ali. Kau pun pernah menjadi makmumnya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhum. Hahuna bil Kufah. Di sini, di negeri ini, di Kufah. Nahwan min khamsin sinin, sekitar 5 tahunan terakhir. Ya, fakanu yaqnutuna fil fajri, maka aku ingin tanya kepadamu wahai ayahku, apakah saat kau ikut sholat dengan Nabi SAW, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhum, bahkan kau jadi makmum mereka, apakah mereka itu semua melakukan kunut subuh? Tahukah kau apa jawaban ayah beliau, seorang sahabat Nabi, saksi mata? Dikatakan, ai bunai muhdats, ketahui olehmu hai anakku, itu adalah bid'ah. Hadis ini riwayat Ibnu Majah dan dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam Sahih Ibnu Majah nomor hadis 133. Ana pengen tanya kepada engkau, Abu Malik al-Asja'i ini seorang sahabat radhiyallahu anhu, dan beliau mengatakan ini kunut subuh terus-terusan ini bid'ah. Apakah dengan demikian seperti tuduhanmu kepada orang lain bahwa berhubung Abu Malik al-Asja'i ini tidak mau kunut subuh, berarti Abu Malik al-Asja'i walaupun seorang sahabat Nabi tidak menghargai kearifan lokal, khawarij, bibit teroris, kaku, dan sebagainya. Bahkan mungkin kalau Abu Malik radhiyallahu anhu seorang sahabat ini hidup di zaman ini kalau menurut tadi, ya, dikatakan jangan beri tempat di lembaga resmi. Allahul musta'an. Ini orang-orang yang begini nih, yang pemikirannya ekstrim. Bahkan tadi ini hadis sahih. Apakah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhum, yang dalam hadis ini tegas-tegas disebutkan mereka tidak melakukan khusus kunut subuh, juga mereka ini khawarij, wahabi, kaku, tidak menghargai adat setempat. La haula wala quwata illa billah. Bagaimana cara kalian berpikir?
Sepicik itukah? Andai pun kamu memilih untuk melakukan kunut subuh dalam hal-hal yang perkara ini, yang semacam ini, tidak sepantasnya pada orang yang tidak sependapat kau katakan bibit teroris, khawarij, naudzubillah min dzalik. Sebab kalau dibalik justru engkau yang memaksakan ini, yang harus pendapat denganmu, kau ini bibit teroris. Kau mau disebut begitu? Kau pasti tidak enak, bukan? Kalau tidak enak, maka jadikan ini cermin bagi dirimu. Ini jawaban yang bisa Ana sampaikan. Tak cukup di situ. Ana tambahkan, Imam Tirmidzi menceritakan terkait masalah kunut subuh, agar kau paham dulu. Kalaupun kau mau memilih kunut subuh terus-terusan, terserah. Kalau itu ijtihad ulama, benar-benar diikutinya berdasarkan dia apa yang ia pandang paling kuat, itu silakan. Tapi kau lalu menuduh yang tak sependapat. Kalau ada orang, kalau menurut saya ini bid'ah, kau katakan yang berpendapat bid'ah sebagai teroris. Kalau yang ngomong sunnah, ahlu sunnah, itu yang bibit teroris. Bahaya. Kau mau amalkan. Kalau kau pandang paling sahih. Tapi jangan kau anggap dan jangan kau tuduh orang yang tak sependapat denganmu lalu sebagai bibit teroris, khawarij, wahabi, kaku, dan sebagainya. Coba kau lihat Imam Tirmidzi rahimahullah saat menceritakan tentang Sufyan Ats-Tsauri dan Ibnul Mubarak terkait masalah kunut subuh. Beliau berkata, "Waqtaro alla yaqnuta," sesungguhnya Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah berpendapat tidak melakukan kunut subuh. Walam yara Ibnul Mubarak al-kunuta fil fajri. Demikian pula Ibnul Mubarak berpendapat untuk tidak melakukan kunut subuh. Ini disampaikan dalam Sunan Tirmidzi itu sendiri. Coba kau lihat. Lalu apa pendapatmu? Apakah menurut kamu Sufyan Ats-Tsauri Wahabi, bibit teroris, Ibnu Mubarak juga sama? Karena tidak ikut kunut subuh jadi teroris? La haula wala quwata illa billah. Picik dan dangkal sekali engkau ini. Sekarang mari kita lihat perkataan yang lain sebagai contoh. Dalam syarah Ibnu Majah juz 1 halaman 88 disebutkan, wa akhraja an Ibni Abbas wa Ibni Mas'ud wa Ibni Umar wa Ibni Zubair annahum kanu la yaqnutuna fi sholatil fajri. Bahwasanya Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, Ibnu Umar dan Ibnu Zubair radhiyallahu anhum, mereka itu kanu la yaqnutuna fi sholatil fajri, tidak melakukan kunut subuh. Ini sahabat-sahabat besar. Ya. Kurang Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, Ibnu Umar, Ibnu Zubair, mereka tidak melakukan kunut subuh. Lihat dalam syarah Ibnu Majah juz 1 halaman 88. Sementara dalam Fiqhus Sunnah karya Sayyid Sabit juz 1 halaman 147 sampai 148 disebutkan, al-qunut fi sholati subhi ghairi masyru' illa fin nawazil. Kunut dalam salat subuh tidak disyariatkan kecuali dalam keadaan darurat umum, nawazil, kunut nazilah. Fa fiha yaqnut fihi wa fi sa'iri sholawati kama taqaddam. Dan kalaupun nanti ada kunut dalam kunut nazilah, dilakukan dalam seluruh sholat, bukan cuma khusus subuh. Lalu di situ ada penjelasan. Dan diriwayatkan dari Az-Zubair wa khulafa'i thalatha, Zubair dan 3 khalifah, Abu Bakar, Umar, Utsman radhiyallahu anhum, annahum kanu la yaqnutuna fi sholatil fajri. Mereka semua tidak melakukan kunut subuh.
Sekarang yang mau Anda tanyakan, untukmu yang menganggap bahwa kalau tidak kunut subuh atau bahkan menetapkan kami memilih bahwa kunut subuh itu termasuk bid'ah, sebagaimana para sahabat dan ulama-ulama yang memilih untuk tidak memilih kunut subuh. Di antaranya yang seperti yang tadi Anda sampaikan, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, Ibnu Umar, Ibnu Zubair, Ibnu Mubarak, Sufyan Ats-Tsauri, Abu Hanifah, Ishaq, Imam Ahmad, dan lain-lain. Maka mereka juga bukan aswaja, bukan ahlu sunnah, karena mereka tidak kunut subuh. Apakah itu seperti dugaanmu? Juga para ulama-ulama tadi, kau akan sebut tidak memiliki kearifan lokal, mereka ini benih-benih teroris, dan bahkan kalau hidup di zaman ini mereka jangan diberi tempat di lembaga resmi. La haula wala quwata illa billah. Ini model-model ini, modelmu ini yang sebutnya ekstrim. Mungkin engkau tega kalau saja Abu Bakar, Umar, Utsman radhiyallahu anhum hidup lagi di zaman ini karena mereka nggak kunut subuh, nggak didudukan di MUI, nggak ada juga. Mungkin model engkau nggak dimasukkan. Jangan kasih lembaga resmi, ini bibit teroris. Sufyan Ats-Tsauri, Ibnu Mubarak, la haula wala quwata illa billah. Bagaimana? Kau ini dulu ngajinya ngaji apa? Kok nggak tahu perkara kunut subuh, pendapat ulama atas masalah ini? Sudah anak katakan, kalaupun kau memilih itu sunnah seperti pendapat Imam Syafi'i rahimahullah, silakan. Kalau kau anggap paling kuat. Tapi juga jangan salahkan kalau memilih bagi kami ini bid'ah. Tidak mengapa, itu hak dia menyatakan. Bagaimana kalau kau ini pengennya kalau yang menyunahkan mah bukan sikap ekstrim, kalau yang menyatakan bid'ah teroris. Enak aja kau ini, kaidah apa? Jangan begitu, kau mau amalkan, kau yakini itu kuat-kuat, silakan. Tapi jangan pula kau larang orang yang punya pendapat bahwa ini kami memilih pendapat melakukan kunut subuh terus-menerus ada sesuatu yang bid'ah. Dalilnya sudah saya sebutkan tadi. Itu baru sedikit yang Anda sebutkan. Dan banyak ulama-ulama yang menetapkan itu bid'ah. Apa tidak boleh? Dan hanya kau yang punya hak menetapkan hukum. Apa kelasmu, Rubianto ini? Kelas apa kau ini? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jika sudah dipahami, kita teruskan, yaitu terkait contoh kedua yang ia ungkapkan, yaitu yang dianggap ciri ahlus sunnah, katanya habis sholat itu baca zikirnya mestinya nyaring rame-rame. Kalau yang tidak melakukan itu bukan ahlus sunnah, bibit teroris, kaku, dan jangan beri tempat di lembaga resmi. Bayangkan, persoalan ini sampai jadi persoalan akidah. Sempitnya, yang bikin Afan kelihatan munafik. Sambil gitu dia kok berani ngomong, kami ini paling lapang dada, jangan saling menyalahkan. Kau bukan menyalahkan lagi, menyebut bibit teroris. Makanya pantas kalau Anda judul, jangan-jangan kau yang jadi bibit teroris. Mengambil contoh-contoh kasus ini sebagai tanda teroris. Fikih apa yang kau ambil? Kau ini belajar di mana? Aneh kau ini. Baik, kita akan masuk pada tadi contoh yang kau buat lainnya. Dan juga orang yang sejalan denganmu. Tentang berzikir dengan suara keras, berjamaah, habis sholat fardu. Pertama, ini ada beberapa sisi untuk jawabannya. Anggap saja pendapat yang menyatakan zikir dengan keras setelah selesai sholat berjamaah ini pendapat yang kuat. Anggap itu perkaranya wajib atau sunnah. Apa kau memandang wajib?
yang tidak kenceng-kenceng zikirnya, berarti dia ini sesat. Kau sendiri tahu berzikir habis sholatnya saja tidak harus loh. Artinya gini, kalau antum sehabis sholat fardu, antum lalu ada kesibukan, langsung pulang, boleh. Kalau itu saja boleh, bagaimana lalu kau menyatakan yang zikirnya tidak dikeraskan? Itu berarti bibit teroris, khawarij, wahabi, kaku. Sementara tidak zikir sehabis sholat pun, andai kau setelah tadi sholat fardu kau pulang, tidak zikir, tidak dosa atasmu. Di mana otakmu menghukumkan itu sebagai bahkan barometer khawarij, wahabi, keras, kaku, dan tidak kaku? La haula wala quwwata illa billah. Ana bingung dulu antum ini ngaji apa sebenarnya. Aneh. Dan model engkau herannya masih punya tempat untuk bicara. Justru sebetulnya model engkau tidak boleh punya tempat. Sebab kau selalu menyebarkan tadi. Kau menyebutkan ini bibit terorisme. Kau sendiri yang sebetulnya menanamkan bibit radikalisme. Kau tertuduhnya. Anda harus tegaskan, betapa tidak kau memasukkan ini contoh-contoh bibit teroris loh. Ini bukan tujuan mudah. Ekstrim engkau, kau ini yang ekstrim sebetulnya. Maaf, dalam bahasa kasar, maling teriak maling. Kau harus sadari itu. Itu sisi yang pertama. Bahwasanya tadi, anggap kalaupun berzikir, setelah sholat dengan beramai-ramai, dengan keras, itu anggap pendapatan benar. Tetap itu bukan barometer untuk menghukumkan orang yang tidak sependapat. Berarti tadi, ya, berarti orang yang tidak sependapat dengan ini bukan ahli sunnah. Dia tidak. Nggak boleh kau begitu. Bahkan anak ambil sekarang bukti. Kau ini sebetulnya pernah ngaji nggak kitab-kitab dari karya Imam Syafi'i sendiri? Atau dari madhab Syafi'i? Coba kau simak apa pendapat Imam Syafi'i rahimahullah terkait dengan berzikir setelah sholat fardu. Beliau berkata, waqtiyarun lil imami wal ma'mumi ayyadhkurallah ba'dal insirafi minas sholati wa yukhfiyani dzikra. Dan pendapat yang terpilih, pendapat yang paling kuat, kata Imam Syafi'i rahimahullah, agar imam dan makmum hendaklah berzikir ba'dal insirafi minas sholah, setelah selesai salam dari sholatnya. Maka yukhfiyan adzikra, baik imam maupun makmumnya zikirlah dengan cara tidak keras suaranya, suara tersembunyi, yukhfiyan. Illa ayyakuna imaman yajibu ayyuta'allama minhu fayajharu hatta yaru annahu qad tu'allama minhu thumma yusirru. Kecuali, kata Imam Syafi'i ini, hukum asalnya imam maupun makmum, kata Imam Syafi'i rahimahullah, kalau setelah selesai salam dari sholat, zikirnya jangan keras-keras. Kecuali kalau imam tahu nih, makmumnya belum banyak yang pada hafal zikir-zikir habis sholat, dalam rangka mengajarkan ayyuta allama minhu. Kau paham bahasa Arab nggak? Ayyuta allama minhu, untuk sekedar mengajarkan. Dia nih, ya, kita ada, ayo makmum nih, baca ya, setelah selesai sholat, Allahumma antas salam wa minkas salam. Kalau sedang mengajarkan, itu boleh, sekedar mengajarkan. Tapi tadi hatta yaro annahu qad tu'lam minhu, kalau sudah imamnya dianggap mengerti, hafal, maka summa yusirru, maka hendaklah itu disirkan lagi, imamnya membaca sir, makmumnya juga baca sir. Lihat di Al-Um juz 1 halaman 127. Imam Syafi'i rahimahullah. Kau tahu? Jangan-jangan kau memang nggak pernah baca kitab apapun. Pendapat ini juga antum bisa lihat, ya, pemuatannya dalam Fathul Bari juz 2 halaman 326,
Imam Nawawi dalam Al-Majmu' juz 3 halaman 469. Dan fatwa ini dikuatkan oleh Al-Haythami rahimahumullah dalam Al-Fatawa Al-Fiqhiyah Al-Kubra juz 1 halaman 157 sampai 158. Bahwa benar Imam Syafi'i rahimahullah berpendapat seperti itu. Setelah selesai dari sholat zikir, hukum asalnya imam makmum sendiri-sendiri dengan suara yang lembut, jangan dikeraskan. Bahkan Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari rahimahullah, sebagaimana terdapat dalam Fathul Mu'in juz 3 halaman 185 sampai 186, setelah membawakan perkataan Imam Syafi'i rahimahullah di atas, di mana Imam Syafi'i memilih kalau zikir setelah sholat berjamaah bacanya masing-masing saja, imam maupun makmum. Kata lalu Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari menambahkan faidah. Qala Syekhuna amma al-mubalaghah fil jahri bihima fil masjid. Ya, faidah katanya. Syekh kami mengatakan, adapun bahkan mengeraskan suara melampaui batas baik dalam keadaan doa maupun zikir di masjid, bihaitsu yahsulu tashwish ala musallin, di mana perkara ini lalu mengganggu orang lain, katanya sampai mengganggu orang lain, dan buktinya banyak. Masih ada yang sedang sholat sunnah, subhanallah, banyak yang sedang sholat sunnah atau yang masbuk sampai tashwish, menimbulkan gangguan, mengganggu orang lain. Fayam bagi hurmatuha, maka yang lebih layak harus dikatakan hukumnya haram, katanya. Sampai diharapkan, ini yang ngomong, ingat, ulama mazhab Syafi'i itu sendiri. Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari mengutip dari perkataan guru-guru beliau dari kalangan mazhab Syafi'i tadi. Apa kau nggak pernah membaca ini? La haula wa la quwata illa billah. Jika antum sudah paham ini, maka anak bertanya, apakah menurut kamu Imam Syafi'i, Ibnul Hajar, Imam Nawawi, Al-Haythami, Al-Malibari, dan lain-lain yang lebih memilih bahwa hal hendaknya setelah zikir sholat itu, setelah selesainya imam dan makmum, zikirnya jangan keras-keras, berarti mereka itu bukan ahlu sunnah, mereka ini khawarij, mereka ini bibit teroris, wahabi, kaku. La haula wala quwata illa billah. Kamu ini di mana sekolahnya, ngajinya? Ini Rubianto ini aneh. Udah gitu ngaku mantan salafi. Memalukan kau ini. Sampai kitab-kitab yang model pembahasan ini kau tidak tahu dan kau berani ceramah. Bahkan kau katakan, jangan beri tempat orang-orang yang begini. Kau yang sebutnya, maaf, tahu diri, kau tidak punya tempat sebetulnya untuk bicara. Lebih baik kau bangku lagi, belajar lagi huruf alif bata. Itu lebih baik kau lakukan. Tidak saatnya kau bicara. Kau dalam perkara ini aja tidak tahu. Bagaimana kau bicara yang lebih tinggi, yang lain? Kau masukkan bab ini sebagai bibit teroris. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kita teruskan pembahasan ini. Selanjutnya, di antara yang kau katakan, ya, atau kau anggap sebagai orang yang tidak melakukan ini, dianggap sebagai bibit teroris, wahabi, kaku, dan juga orang yang sependapat denganmu, adalah akibat tidak ikut tahlilan. La haula wala quwata illa billah. Anak ingin tanya kepadamu, tahlilan menurut kamu sunnah atau wajib? Anggap itu benar. Anak pengen tanya, sunnah atau wajib? Kalaupun itu benar, tidak ada satupun orang yang mengatakan di muka bumi ini tahlilan setelah kematian, hari 1, hari 3, hari 7, hari ke-40, itu wajib. Tidak ada. Ya Allah ya Karim, kau ini Rubianto. Sebetulnya dulu pernah ngaji apa yang anak bingung?
Bagaimana untuk perkara yang begini kau masukkan dalam bibit terorisme, ciri bibit terorisme, yaitu tidak mau tahlilan misalkan. Atau orang yang punya pendapat bahwa tahlilan itu bid'ah, berarti terorisme. Kalau yang menyatakan sunnah, bukan. Enak aja. Kau ini parah banget ya. Sampai perkara-perkara yang semacam ini, kau pun nyaris tidak paham sama sekali. Baik, anak akan tambahkan, kita lihat. Masih masalah nyangkut tahlilan. Tadi, pasti kau pun tahu. Jangan kata untuk dianggap wajib. Yang berpendapat sunnah saja, itu sebetulnya tidak benar dalam pandangan ulama yang justru mengatakan itu bid'ah. Ayo kita lihat. Jarir bin Abdullah Al-Bajali radhiyallahu anhu mengatakan, kunna na'uddu al-ijtima'a ila ahlil mayyit wa sun'ahum at-ta'ama ba'da dafni minan niyaha. Kami para sahabat, awas, ini namanya ijma sukuti, semua sahabat menganggap al-ijtima'a ila ahlil mayyiti, berkumpul-kumpul di rumah keluarga mayat, wasunahum atau ama, dan menyediakan makanan, persis yang hari ini diistilahkan tahlilan, persis. Ba'da dafni, setelah dikuburkannya jenazah, minan niyaha, termasuk bagian ratapan, dimana kita tahu niyaha itu haram dalam Islam. Sahabat menganggap kalau yang bahasa kamu sekarang ini tahlilan bagian dari ratapan. Anak pengen tanya, apakah para sahabat Nabi itu bukan ahlus sunnah wal jamaah, Hai Rubianto? Apakah para sahabat ini Wahabi karena menganggap berkumpul-kumpul di rumah mayat setelah kematian dengan menyediakan makanan itu termasuk bagian dari perkara yang mungkar? Apakah para sahabat ini kaku, tidak menghargai kearifan lokal? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kamu ini gimana cara berpikirnya? Bahkan anak mau tambahkan, tahukah kamu ulama kalangan mazhab Syafi'i itu sendiri termasuk orang yang paling tegas sebetulnya menetapkan ritual yang hari ini disebut tahlilan itu sebagai bid'ah dan mungkar. Imam Syafi'i rahimahullah, sebagaimana terdapat dalam Juz 1 halaman 318 mengatakan, wa akrahul maktam, aku membenci apa yang disebut maktam, wahia al jamaah. Apa itu maktam? Berkumpul-kumpul di rumah orang yang baru saja kematian tadi, persis kayak tahlilan kalau kitanya. Wa illam yakun lahum bukaun, sekalipun di situ tidak ada ratap tangis, tetap hari ini kematian, hari satu kita kumpul walaupun gak ada yang nangis. Aku benci. Wa akrah fa inna dzalika yujaddidul huzna, sebab perkara itu dapat memperbaharui kesedihan. Lihat Juz 1 halaman 318. Termasuk benci Imam Syafi'i rahimahullah. Beliau tidak menyatakan itu sunnah. Imam Nawawi rahimahullah, sebagaimana terdapat dalam Al-Majmu' Juz 5 halaman 317, ini mazhab Syafi'i, ulama besarnya, mengatakan wa imma islahu ahlil mayyiti ta'aman wa jam'un nasi alaihi. Adapun keluarga mayit menghidangkan makanan dan berhimpun manusia padanya setelah kematian tadi, berkumpul-kumpul, ya persis hari ini yang kita sebut tahlilan. Walam yunqal fihi syai'un, tidak pernah ada satupun riwayat tentang itu dari asar para salafus saleh. Wa huwa bid'atun, dan itu termasuk bid'ah ghairu mustahabbah, yang tidak disukai. Bagaimana pendapat kau, Heru Bianto, dengan pendapat Imam Nawawi rahimahullah ini? Al-Bakri, anak tambahkan lagi, ini ulama mazhab Syafi'i lagi, mengatakan, na'am, ma yaf'aluhun nasu minal ijtima'i indal mayyiti wa sun'it ta'ami. Benar bahwa apa yang dilakukan manusia
di zaman ini, yang dimana mereka suka berhimpun, berkumpul-kumpul inda ahlil mayit, di keluarga mayit, wasun ami, lalu menghidangkan makanan, minal bida'il mungkaroh, termasuk bid'ah yang mungkar, yusabu alaman aha, yang diberikan pahala bagi siapa yang mengingkari, mencegah perbuatan ini. Lihat I'anatul Talibin juz 2 halaman 165. Bid'ah mungkar, bahkan diberi pahala kalau Anda mampu mencegah. Ini lebih jauh, beliau mengatakan, wala syakka annaman annas min hadhil bid'ah al munkarah fihi ihya'ul sunnah, dan tidak diragukan lagi mencegah manusia dari perbuatan semacam ini, katanya bid'ah tadi. Beliau menyebutnya itu hadhil bid'ah al munkarah. Beliau ini ulama Syafi'i loh. Menyebut siapa yang bisa mencegah dari perbuatan bid'ah yang mungkar ini, berarti dia ihya'ul sunnah, dianggap mampu menghidupkan sunnah, wa imatahul bid'ah, dan mematikan bid'ah. Lihat I'anatul Talibin juz 2 halaman 166. Ulama Syafi'iyah rahimahullah, ya, justru ulama-ulama terdahulunya paling bersemangat memberantas ini. Justru kau kebalik hari ini menganggap bahwa yang menghidupkan apa yang kau istilahkan tahlilan, ahlu sunnah, yang tidak setuju kau anggap bibit teroris, khawarij. La haula wala quwata illa billah. Apakah kalau begitu Imam Syafi'i juga bibit teroris? Karena beliau tidak menyetujui tindakan seperti itu. Imam Nawawi juga bibit teroris, dan juga ulama-ulama Syafi'iyah rahimahullah juga teroris, dan hanya kau yang bukan teroris. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dangkal sekali kau ini. Bahkan kalau ana mau buka lebih lanjut, perkataanmu yang lebih parah lagi, seperti kau jadikan barometer masalah orang-orang yang tidak mau melakukan maulid Nabi. Padahal justru para ulama dulu juga mengakui, terlepas dari mereka mengistilahkan itu bid'ah hasanah atau bid'ah dolalah, tapi mereka secara pasti menegaskan itu tidak ada di zaman 3 generasi utama. Secara pasti, enggak ada. Bagaimana perkara yang tidak ada di zaman Nabi, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, justru kau yang mengada-adakannya, kau anggap yang mengada-adakan, yang berbuat bid'ah, dianggap barometer ahlu sunnah. Kau ini lucu. Aneh sekali pikiranmu. Coba kau lihat apa yang dikatakan oleh Al-Hafidh. Annal maulidin nabi bid'atun lam yakun laha wujudun fi ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya perayaan, peringatan maulid Nabi termasuk bid'ah yang hal itu tidak pernah ada di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walam yunqal an ahadin minas salafis salih. Bahkan hal ini tidak pernah dinukilkan satupun dari kalangan salafus salih salasati kurun, ya, yang masuk dalam 3 generasi umat ini. Tidak pernah ada riwayat begitu. Tidak ada riwayat annahu ihtafal bi maulidin nabi, merayakan maulid Nabi. Walaupun tadi ada yang menganggap itu bid'ah hasanah, kita singkirkan, bukan fokus ini. Tapi secara pasti, bahkan orang yang menganggap itu baik pun mengakui itu tidak ada di zaman Nabi, di zaman sahabat, di zaman tabi'in, di zaman tabi'ut tabi'in. Lihat dalam Husnul Muqsid fi Amalil Maulid juz 16 halaman 17. Tidak ada. Bagaimana ada orang perkara yang tidak ada contohnya di zaman 3 generasi utama, kau jadikan barometer, justru yang bid'ah kau jadikan barometer itu ahlu sunnah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Di mana otakmu? Bukan cuma Ibnu Hajar rahimahullah yang mengakui sebetulnya itu tidak ada di zaman 3 generasi utama. Seorang pembela maulid lainnya, Muhammad Ibnu Alawi Al-Maliki, juga menyatakannya. Lihat dalam Haulah Ihtifal bi Maulid
halaman 19. Fal ihtifal bi maulid wa illam yakun fi ahdihi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya ya perayaan Maulid itu tidak ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wah huwa bid'ah. Maka itu bid'ah, walaupun Al-Maliki memandang itu nantinya bid'ah hasanah. Tapi orang ini tetap mengakui itu memang benar. Enggak ada perkara yang enggak ada di zaman Nabi kok dianggap sunnah. Aneh. Yang urusannya dengan ibadah loh. Di zaman sahabat enggak ada, di zaman tabi'in enggak ada, di zaman tabi'ut tabi'in pun tidak ada. Bagaimana ini akan dianggap barometer ahlus sunnahnya seseorang? Justru kebalik, kalau mau dikatakan ciri ahlul bid'ah, mungkin akan lebih layak mengamalkan sesuatu yang tidak ada di zaman Nabi, tidak ada di zaman sahabat, tidak ada di zaman tabi'in, tidak ada di zaman tabi'ut tabi'in, dijadikan syiar ahlus sunnah, itulah ahlul bid'ah. Itu akan lebih layak kalau mau dikatakan begitu, mestinya. Tapi itu pun nggak boleh dikatakan bibit teroris. Itu adalah penyipatan yang berlebihan kau. Na'udzubillah min dzalik. Bagaimana sampai kau mengatakan seperti itu? Makanya banyak bahkan ulama yang mengatakan ini adalah sebagai bid'ah dengan tegas bahkan. Ya, Tajuddin Al-Fatihani, seorang ulama madhab Maliki, beliau setelah mengatakan la a'lamu li hadzal maulidi aslan fi kitabi wala sunnah. Aku tidak pernah tahu tentang peringatan Maulid Nabi ini sama sekali sumbernya. Tidak dalam Al-Quran, tidak pula dalam sunnah. Wala yunqal amaluhu an ahadin minal ulama'il ummah. Dan tidak pernah pula dinukil dari satu pun ulama umat. Tidak pernah ada. Silakan kau bawakan. Tunjukkan satu saja riwayat. Apakah Abu Hanifah pernah melakukan Maulid Nabi? Satu saja. Abu Hanifah. Imam Malik, pendiri mazhab Maliki, pernah beliau melakukan Maulid Nabi, mengadakan. Imam Syafi'i itu sendiri, pendiri mazhab Syafi'i, dan Imam Ahmad, pernahkah satu saja di antara 4 imam ini yang melakukan peringatan Maulid Nabi? Apakah kalau begitu 4 imam ini bibit-bibit teroris lagi? Karena tidak pernah mengadakan Maulid Nabi, tidak ada kecintaan mahabbatur Rasul, dan hanya kau, model kamu, cinta Rasul. Yang benar ada. Kalau ngomong pakai kedok kalau mau ngomong. Model engkau ngaku teriak paling kenceng cinta Rasul. Apa 4 imam itu nggak ada yang cinta Rasul? Kalah semua oleh kamu. Bahkan 4 sahabat-sahabat Nabi nggak ada yang muludan bibit teroris. Maka kau teroris aslinya. Kalau kau sebut mereka bibit teroris, calon-calon, kau yang aslinya. Kalau kau tega menyebut begitu. Bukankah kau pun tidak mau disebut sebagai bibit teroris? Bukankah tidak enak gelar itu? Kalau tidak enak, kenapa kau lemparkan pada orang lain? Maka sekali lagi, kalaupun tadi kau menganggap itu, kau suka begitu, tanggung jawab dirimu dengan Tuhan. Tapi jangan kau anggap orang yang tak sependapat denganmu berarti bukan ahlu sunnah wal jamaah. Apalagi kau anggap teroris. Ini tuduhan sangat berat. Dari dulu ulama tadi dalam kunut subuh ada perbedaan pendapat. Kau sendiri sebetulnya paling herannya nih, model engkau nih yang gak malu. Teriaknya paling, ayo kita jangan saling menyalahkan. Tapi kau bukan sekedar menyalahkan, menuduh teroris. Itu yang bibit terorisnya ini ada padamu sebetulnya. Kau nuduh orang teroris, padahal tuduhan itu lebih layak ada pada dirimu. Jangan begitu. Menepuk air di dulang, terpecik muka sendiri. Tak selayaknya. Apalagi model engkau. Jujur. Kalau anak amati, lebih layak kau untuk belajar kembali. Membaca huruf hijaiyah, alif sampai ya dengan benar. Karena kau jujur. Terkesan apalagi kalau ngomong kau ustad, bahkan mantan manhaj salaf. Tapi bab-bab begini saja, jujur nol. Tidak, seakan kau ini buta huruf dalam bab-bab begini. Pernah baca enggak engkau?
Kalau pernah, kenapa kau berpendapat seperti itu? Kalau kau, saya juga pernah baca. Kalau sudah pernah baca, mengapa pendapatmu seperti itu? Aneh. Sebab tujuanmu berarti juga mengarah pada imam-imam lain yang tidak sependapat denganmu. Ulama-ulama lain. Sama. Apa kau katakan tadi, ulama-ulama yang tidak mauludan, ya Imam Syafi'i, Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, Ahmad, Wahabi semua. Ya, teroris semua. La haula wala quwata illa billah. Kalau bicara, gunakan otak kita. Pakai. Ya. Agar kita tidak berkata dengan sesuatu yang hanya akan diketawakan oleh anak kecil. Allah telah lama menutupi kejahilan kita, jangan lalu kita bongkar sendiri. Simpan, save kejahilan kita untuk diri kita sendiri dan gak perlu dipublikasi. Ingat, mempublikasi kejahilan bukan suatu kebagusan, bukan suatu keutamaan. Tutupi kejahilan kita. Yang Allah telah menutupi selama ini kejahilan kita. Bersyukurlah pada Allah. Jangan lalu kita mamerkan sendiri setelah Allah tutupi aib kita. Semoga Allah memaafkan kita semua. Sebenarnya, kalau mau anak buka, masih banyak perkara yang menunjukkan si Rubianto khususnya. Wallahi, hampir sama sekali tidak memenuhi persyaratan ilmiah. Anak tidak yakin, sampai bingung kitab apa yang dia baca sebenarnya. Sampai seperti itu pemahamannya. Semoga Allah memaafkan kita semua. Tak bosan Ana selalu menutup kajian yang seperti ini dengan minta maaf. Dalam sisi apabila perkataan Ana yang muncul akibat hawa nafsu Ana pribadi. Allah dan Rasulnya berlepas diri atas setiap kesalahan. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala Muhammadin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.